Manusia sering punya kecenderungan untuk membandingkan apa yang mereka miliki dengan apa yang dimiliki orang lain dan merasa bahwa milik orang lain jauh lebih baik. Dari sini muncul istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Hal yang sama terjadi pada bangsa Israel. Mereka sudah melihat sendiri bagaimana Tuhan melakukan tanda-tanda dan mujizat di depan Fir'aun dan seluruh Mesir. Tuhan membelah Laut Merah sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan berbicara kepada mereka dari atas gunung Sinai dan memberikan 10 perintah Allah. Tuhan memelihara hidup mereka dengan memberikan roti dari langit dan air dari gunung batu selama di padang gurun. Dan masih banyak lagi yang Tuhan lakukan untuk mereka. Namun, semua itu tidak membuat bangsa Israel berpikir bahwa tiada yang seperti Tuhan kita. Sebaliknya, mereka malah berpikir sepertinya ada Tuhan lain yang lebih baik di luar sana. Sehingga ketika mereka melihat cara hidup bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, bangsa Israel menginginkan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa tersebut. Hal ini sangat menyedihkan dan tragis. Melihat mereka berpikir bahwa Allah bangsa lain lebih baik, padahal jelas bahwa semua berhala itu sama sekali bukanlah Allah. Bahkan bangsa-bangsa lain mengakui Allah Israel lebih hebat seperti yang tertulis di Ulangan 32 ayat 31. Saya akan membacakannya dalam versi TSI. Dewa bangsa-bangsa musuh tidak sekuat Tuhan batu pelindung kita. Bahkan mereka sendiri pun mengakui hal itu. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana dengan kita? Setelah kita mengalami kasih dan pengampunan yang besar dari Yesus melalui karya salibnya, setelah kita merasakan penyertaan, pertolongan, dan penghiburannya dalam hidup kita, apakah kita akan berpaling kepada Allah lain? Saudara, kita berpaling pada Allah lain ketika dalam hati kita ada yang kita anggap lebih utama dan lebih penting daripada Tuhan. Misalnya, kita sibuk mengejar keberhasilan dan melupakan waktu bersama Tuhan. Kita mengandalkan uang atau koneksi saat ada masalah dan baru datang kepada Tuhan setelah semuanya gagal. Atau ketika kita menikmati berkat Tuhan tetapi lupa beribadah. Mencintai uang sehingga lupa mengembalikan apa yang seharusnya menjadi bagian Tuhan atau lupa berbagi dengan orang lain. Untuk itu, mari minta Roh Kudus untuk menyingkapkan isi hati kita. Jangan sampai tanpa kita sadari, ternyata kita telah berpaling pada Allah lain. Doa saya adalah agar kita tidak menukar Tuhan dengan hal lain yang bukan Tuhan, karena tiada yang seperti Tuhan kita.